Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandi. Saya dari P18A, NIM P18012. Di sini saya akan melakukan pengukuran tingkat kesadaran pada pasien atau GCS. Tingkat pengukuran kesadaran pada pasien dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama respon mata, yang kedua respon verbal, yang ketiga yaitu respon motorik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan respon mata terhadap pasien. Sebelumnya, respon mata terhadap pasien dibagi menjadi 4 skor. Untuk skor 4 yaitu untuk pasien yang dapat membuka mata setelah kita berikan sentuhan. Untuk skor yang ketiga yaitu pasien dapat membuka mata setelah kita menyuruh untuk membuka mata. Yang skor kedua yaitu pasien membuka mata setelah kita memberikan sentuhan rasa nyeri terhadap pasien. Dan skor yang satu untuk pasien yang tidak dapat membuka mata setelah kita memberikan rangsangan dan memanggil nama pasien. Di sini saya akan mencontohkan untuk respon mata. Skor yang keempat. Untuk skor yang ketiga, Bu, buka mata ya Bu. Ya. Untuk skor yang kedua yaitu dan skor yang satu yaitu Bu, tidak ada respon dari pasien. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan respon verbal terhadap pasien. Respon verbal terhadap pasien dibagi menjadi 5 skor. Skor 5 diberikan ketika pasien mampu menjawab pertanyaan yang kita berikan. Contoh pertanyaannya yaitu ketika kita menanyai nama, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu skor keempat. Skor keempat digunakan ketika pasien mampu menjawab pertanyaan dari kita tetapi pasien nampak kebingungan. Skor ketiga digunakan ketika pasien mampu menjawab pertanyaan dari kita tetapi tidak nyambung. Skor kedua yaitu ketika kita menanyai pasien, pasien hanya memberikan respon yang tidak jelas, suara yang tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu skor 1. Skor 1 digunakan ketika pasien sama sekali tidak ada respon saat kita memberikan pertanyaan, bahkan memberikan rangsangan terhadap pasien. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan untuk respon verbal terhadap pasien. Kita mulai dari skor 5 terlebih dahulu. Bu, namanya siapa Bu? Arni. Oke, selanjutnya yaitu untuk skor yang keempat. Bu, tadi bagaimana Bu kejadiannya Bu? Selanjutnya yaitu skor ketiga. Bu, rumahnya mana Bu? Nasar. Selanjutnya yaitu skor kedua. Bu, Ibu sudah bersuami? Selanjutnya yaitu untuk skor 1. Bu, namanya siapa Bu? Tidak ada respon sama sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan respon motorik pada pasien. Respon motorik pada pasien dibagi menjadi 6 skor. Skor 6 diberikan kepada pasien yang mampu mengikuti perintah kita. Contohnya yaitu ketika kita menyuruh pasien untuk mengangkat kedua tangan pasien. Selanjutnya yaitu skor kelima. Skor kelima diberikan kepada pasien yang mampu menunjukkan letak rangsangan yang telah kita berikan. Selanjutnya yaitu skor keempat. Skor keempat diberikan kepada pasien yang mampu menjauhi rangsangan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu skor ketiga. Skor ketiga diberikan kepada pasien yang mampu menangkis dan mengepal untuk menghindari rangsangan yang telah diberikan. Skor kedua digunakan ketika pasien mampu menghindari dan menangkis tetapi
tangkisannya tidak tepat terhadap rangsangan yang telah kita berikan. Dan skor 1 diberikan kepada pasien yang tidak dapat memberikan respon terhadap rangsangan yang telah kita berikan. Di sini saya akan mencontohkan untuk pemeriksaan respon motorik pada pasien. Kita mulai dari skor 6 terlebih dahulu. Bu, angkat kedua tangannya bisa, Bu. Selanjutnya yaitu skor kelima. Selanjutnya yaitu skor keempat. Selanjutnya yaitu skor ketiga. Selanjutnya yaitu skor kedua. Oke, selanjutnya yaitu skor 1. Tidak ada respon sama sekali. Baiklah, di sini saya sudah selesai untuk pemeriksaan tingkat kesadaran pada pasien. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.